warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah Hilal. Nomor peserta PPG 320279000447. Nomor ujian 2021307983. LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Program Pendidikan Agama Islam, PPG dalam jabatan tahun 2021, melaksanakan video pembelajaran di SDN Tegal Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum masuk ke kelas, kalian harus cek suhu tubuh dulu dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer ya. Karena hari ini masih dalam keadaan yaitu masih COVID-19. Baik, silahkan nanti dicek suhu tubuh dulu ya. Oke, kamu udah, silahkan bersihkan. Kemudian kamu dulu. Oke, ya. Terus kamu. Silahkan. Udah, kamu. Iya. Assalamualaikum anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya. Oke, bagaimana, semuanya hadir tidak? Ada yang tidak hadir ya? Kenapa? Sakit? Iya, sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran, silahkan untuk berdoa dulu. Berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Sebelum belajar, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kalian untuk semangat dulu. Bagaimana kalau kita tepuk anak soleh dulu deh? Siap? Siap. Coba tepuk anak soleh. Buat kita semua ya. Nah, kemarin kita belajar tentang surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai yaitu tentang jujur ya. Nah, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Makna perilaku jujur ini, oke, yang pertama kita melaksanakan ajaran yang dianutnya. Kita akan kan kita agamanya Islam, maka kita wajib melaksanakan semua ajaran Islam. Kemudian mengatakan dengan sungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian diminta nanti untuk menceritakan kebiasaan kalian, kejujuran kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur itu adalah apa? Siapa yang tahu jujur? Jujur itu apa? Jujur berarti tidak berbohong. Betul, tepuk tangan. Iya, berarti jujur itu tidak bohong. Ada yang suka bohong nggak? Nah, kalian tidak boleh berbohong. Nabi Muhammad pun termasuk orang yang mempunyai sifat yang jujur. Oleh karena itu kalian pun harus mempunyai sikap jujur. Nah, sebelum ke pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita saksikan video tentang kejujuran dalam Khalifah Umar bin Khattab. Oke, kita saksikan ya. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah. Sebelumnya, mari kita perhatikan dan menyimak video berikut ini. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu.
gadis itu melarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah ibu, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan kepada orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, betapa besarnya manfaat dari perilaku jujur. Apakah kalian sudah tahu apa itu jujur? Jujur artinya berkata dan berbuat dengan benar, sesuai keadaan yang sebenarnya dan seharusnya. Jadi, jujur meliputi perkataan dan perbuatan. Lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya serta tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Ketika ditanya oleh guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, "Saya tidak belajar." Anak yang jujur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benar dalam ucapan, kemauan, dan tekad. 2. Bila berjanji, ditepati. 3. Bila dipercaya, tidak khianat. 4. Suka berbuat kebaikan. Lantas, apa keuntungan orang jujur? Keuntungan atau manfaat anak yang jujur diantaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Orang yang jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang, dipercaya oleh orang lain. Hatinya selalu tenang dan senang, dikasihi dan disayangi orang tua dan guru. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perilaku terpuji yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Orang yang amanah akan menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Ia akan menjaganya dan tidak mengkhianatinya. Misalnya, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umatnya, kita harus meneladani perilaku amanah Nabi Muhammad SAW. Salah di antaranya rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Ketika dititipi uang oleh orang tuanya untuk disampaikan kepada guru, ia menjaga uang itu dan menyampaikan kepada guru sesuai yang dipesankan oleh orang tuanya.
melaksanakan tugas piket yang telah dijadwalkan kepada kita. Contoh sikap amanah yang lebih besar adalah seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan baik dan penuh keadilan. Ia tidak berbuat zalim dan tidak mencelakakan rakyatnya. Ia tidak mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Ia tidak korupsi karena itu bukan haknya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi tersebut dan dapat mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu zaman khalifah ada seorang ibu-ibu janda tidak mempunyai suami, anaknya perempuan. Nah, di sini dia itu suka jualan susu kambing. Nah, pada waktu itu kambingnya sudah lama atau susunya kering. Akhirnya kata sang ibu, bagaimana kalau kita kurangi air susunya, kita campur dengan air biar susunya banyak. Kata si anak perempuan ini, jangan Bu, bagaimanapun itu perbuatan curang. Maka akhirnya si anak ini memberitahu kepada ibunya bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak jujur dalam video ini. Akhirnya apa? Akhirnya saat Khalifah Umar tahu bahwa kejujuran seorang gadis itu, dia dengar nih di belakang rumahnya seorang khalifah mendengar bahwa yang dibicarakan ibu dan anak itu dalam kejujuran anak tersebut. Akhirnya dipanggil ke istana kerajaan. Untuk apa? Untuk dijadikan menantu Khalifah Umar bin Khattab. Datang ke rumahnya untuk apa? Agar anaknya dinikahkan dengan putra Khalifah Umar bin Khattab. Nah, setelah nanti kalian menyimak video ini, kalian diminta untuk berkelompok dan menjawab pertanyaan yang telah Bapak akan sampaikan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian diminta untuk berkelompok. Silahkan untuk membuat kelompok yang telah ditentukan. Ya, oke. Silahkan. Ini bawa bangkunya. Bawa bangkunya. Nah, jangan terlalu banyak. Kalian membuat kelompok nih, kelompok satu yang ini ya, kelompok satu. Silahkan dikerjakan. Kelompok dua yang ini, silahkan
isi K-nya silakan diambil. Oke, yang ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan dikerjakan. Silakan, alat tulisnya mana? Alat tulisnya mana? Silakan dikeluarkan. Oke, silakan dikerjakan. Coba. Ya, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, silakan sudah dikerjakannya sudah? Sudah ya. Baiklah, Bapak minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan. Dari kelompok 1 dulu silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Oke. Ini. Apa hikmah dari kisah itu? Bagaimana kita tidak boleh berbuat curang atau berbuat tidak jujur? Oke, jadi katanya kita tidak boleh berbuat curang. Tepuk tangan. Betul nih kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silahkan perwakilannya. Nih kelompok 2. Yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang sebagai sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya. Sekarang silakan kelompok 3. Kelompok 3. Nih perwakilan kelompok 3. Nih ya, silakan dibaca dengan lantang. Apa saja kerugian? Ya, silakan dibuka dulu. Apa saja kerugian perbuatan tidak jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Oke, tepuk tangan. Jadi katanya orang yang tidak jujur itu akan dibenci oleh Allah dan oleh semua orang. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, itulah tadi presentasi kalian tentang perilaku jujur yang telah kalian saksikan dalam video tadi. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kembali lagi ke tempat semula. Silahkan, dan itunya dikumpulkan lagi. Ya, ininya. Nah, jadi anak-anak, jujur itu adalah perbuatan atau perilaku kita yang sangat terpuji, itu perilaku yang baik. Nah, setelah ini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang mau tanya, sob? Silakan. Nah, kenapa kita harus jujur? Kata teman kalian nih, kenapa kita harus jujur? Kenapa? Karena jujur itu adalah perilaku yang sangat terpuji. Allah itu suka kepada orang yang jujur. Oleh karena itu, kalian pun dituntut untuk berperilaku jujur. Ya, ketika kalian jajan, tidak boleh jajannya 1.000 misalkan, tapi makannya padahal 2.000. Ya, nggak boleh itu, berarti kalian tidak jujur. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, ada. Nah, imbalan jujur apa katanya? Imbalannya, orang yang jujur nanti akan dikasih oleh Allah imbalan. Apa imbalannya? Nanti di surga akan diberikan oleh Allah imbalan yang sangat berharga. Jangankan di surga, di dunia pun tadi seperti anak gadis tadi, karena dia berbuat jujur, akhirnya dinikahkan dengan putra seorang khalifah atau seorang raja. Jadi Allah akan memberikan imbalan nanti yang berlipat ganda. Di mana? Di surga. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran tentang jujur disayang oleh Allah telah kita laksanakan. Mudah-mudahan
untuk kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kalian pulang jangan lupa kalian nanti berdoa dulu ya, berdoa dan dibereskan dulu tempat duduknya. Silakan dibereskan dulu sebelum pulang. Oke, alhamdulillah pelajaran telah selesai. Silakan untuk berdoa sebelum pulang. Silakan. Silakan pulang dari sana dulu. Silakan langsung pulang ke rumah ya. Tidak boleh main dulu. Silakan. Oke. Terus